selamat datang di podcast Layar, ruang berbagi cerita, empati, dan kepedulian. Saya Aura Dan saya Laila. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode kami hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang mungkin pernah kita lihat, dengar, atau bahkan kita alami sendiri. Isu yang sering kita anggap bercanda, sepele, atau biasa saja, padahal dampaknya bisa sangat serius. Judul episode kita adalah Luka yang Tak Terlihat, sebuah pembahasan tentang bullying dan dampak bagi korban. Ketika mendengar kata bullying, banyak orang langsung membayangkan kekerasan fisik. Padahal kenyataannya, bullying tidak selalu meninggalkan bekas luka di tubuh. Bullying bisa berupa ejekan tentang fisik, cara bicara, latar belakang keluarga, atau kemampuan seseorang. Bisa juga berupa pengucilan, tidak diajak bicara, diabaikan, atau dipermalukan di depan umum. Dan sekarang, bullying semakin mudah terjadi melalui media sosial. Komentar jahat, pesan anonim, meme yang merendahkan, atau penyebaran foto ya tanpa izin, semua bisa dibentuk bullying. Yang sering terjadi, pelaku menganggap itu hanya bercanda. Padahal bagi korban, kata-kata itu bisa terus terngiang-ngiang bahkan setelah bertahun-tahun. Luka itu tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa berat di hati dan pikiran. Coba kita ingat, apakah di sekitar kita pernah ada teman yang tiba-tiba menjauhkan, Atau teman yang sering absen, nilainya menurun, atau menjauh dari lingkungan pertemanan. Bisa jadi mereka sedang memikul luka yang tidak pernah mereka ceritakan. Hanya korban bullying memilih diam karena takut. Balas, takut dianggap lemah, atau takut tidak. Ada juga yang berpikir, ini pasti salahku. Padahal tidak ada satupun orang yang pernah diperlakukan secara tidak manusiawi. Bullying bukan masalah sepele dan bukan bagian dari pendewasaan. Untuk membahas lebih dalam, hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Citra. Terima kasih sudah bersedia hadir. Halo, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi podcast ini. Kak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis dengan tujuan merendahkan atau menguasai korban. Apa saja dampak yang bisa dialami korban? Dampaknya sangat luas sekali. Korban bisa merasa cemas, takut datang ke sekolahan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan merasa tidak berharga. Apakah dampak itu dapat bertahan lama? Bisa. Trauma akibat bullying bisa terbawa hingga dewasa dan memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi akademik. Kenapa korban sering memilih diam? Karena mereka takut dianggap berlebihan, takut tidak didukung, atau merasa tidak ada yang peduli. Padahal, dia justru bisa memperparah keadaan ya Kak. Betul sekali. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh korban bullying? Hal pertama adalah menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan kesalahan mereka. Berani bercerita kepada orang yang dipercaya adalah langkah penting. Bagaimana peran teman di sekitar korban? Teman memiliki peran besar. Tidak ikut menertawakan, tidak menyebarkan, dan berani membela sudah sangat berarti. Bagaimana guru dan sekolah? Sekolah harus menjadi tempat aman. Laporan harus ditindaklanjuti, bukan diabaikan. Jadi, bullying bukan hanya urusan pelaku dan korban. Benar, ini adalah tanggung jawab bersama. Kata-kata kita bisa menjadi luka. Tapi kata-kata juga bisa menjadi penyembuh.
sikap kita hari ini bisa menentukan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Mari kita pilih untuk menjadi lingkungan yang aman, bukan menakutkan. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir dari Kak Citra. Untuk korban bullying, kamu berharga dan tidak sendirian. Untuk kita semua, mari lebih peka dan berani berkata tidak pada bullying. A few moments later. Lalu, apa yang bisa dilakukan korban bullying? Korban perlu tahu bahwa diam bukan solusi. Berani bercerita kepada orang yang dipercaya seperti guru, orang tua, atau teman adalah langkah penting. Artinya, bullying bukan hanya urusan pelaku dan korban, tapi tanggung jawab bersama. Betul sekali. A few moments later. Apakah kakak sendiri pernah mengalami bullying atau melihatnya? Saya pernah melihat teman saya itu dibully, dia itu kayak suka dikejar-kejar gitu sama teman kita yang gitulah. Terus itu tuh temennya yang ngejar itu tuh dipengaruhi sama seseorang, dan temennya yang ngejar itu dia itu manut banget sama orangnya itu. Jadi dia itu kayak selalu, dia itu kayak gimana orangnya ya? Dia itu kalau di apa tuh? Kalau dibully balik, dia itu nggak mau, tapi dia sukanya bully yang lain, suka gangguin yang lain. Kalau diganggu balik itu dia nggak mau, dia pasti bilang gini, aku bilangin BK nanti kamu gitu. Sukanya itu gitu, dia itu suka ngejar-ngejar gitu. Terus itu pokoknya nakutin banget orangnya. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Layara episode Luka yang Tak Terlihat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Langsung membayangkan kekerasan fisik. Padahal kenyataannya bullying tidak selalu meninggalkan bekas luka di War.